masih bisa divisit oleh teman-teman yang lain kalau ada yang memerlukan gitu. Jadi menurut aku sih sebuah investasi yang bagus banget kalau kita bisa taruh konten-konten yang bermutu yang baik ya di media sosial. Halo, selamat datang di channel ini. Hari ini kita kedatangan seorang pendidik, seorang guru, juga seorang leader di sekolahnya. Ya, dia Amel ini sudah 10 tahun lebih menggeluti dunia pendidikan dan sudah menempuh S2 selesai di UNER, Psikologi Pendidikan, dan malah sekarang ambil S2 Teologi ya, MTH di Malang. Halo Amel. Halo Guru Di, Hai. apa Gimana kabarnya kabar? Mel? Baik, Baik-baik, puji baik ya, Tuhan. puji Tuhan. Mel, kalau ini aktif ini ya, juga sering buat konten di YouTube ya, Ya, Ruang betul. Edukator. Teman-teman bisa kunjungi Ruang Edukator juga. Di sana kita banyak belajar. Saya juga ngeliatin dan belajar juga. Ya. Mel, kenapa kok buat Ruang Edukator, Mel? Kenapa kok buat Ruang Edukator Ya. ya? Pertama sih memang kita udah ngeliat sendiri kalau ke depan konten-konten dalam media sosial itu akan jadi makin besar pengaruhnya ya, terutama buat nggak hanya buat kita, tapi juga buat anak-anak kita akan menjadi sebuah rujukan atau tempat di mana mereka nanti akan mencari informasi dan lain-lain. Saya lihat sih potensi dari media sosial sendiri itu sangat besar, potensi dari kita menggunakan teknologi dan menaruh konten di channel-channel seperti ini itu seperti investasi gitu ya. Kalau sekali ditaruh dan kita itu bisa teman-teman kita atau siapapun bisa terus mengunjunginya, nggak terikat dengan waktu gitu. Konten yang saya taruh 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu sampai kapanpun masih bisa divisit oleh teman-teman yang lain kalau ada yang memerlukan gitu. Jadi menurut aku sih sebuah investasi yang bagus banget kalau kita bisa taruh konten-konten yang bermutu yang baik ya di media sosial. Itu yang pertama sih. Dan karena alasan itu juga kira-kira 2 tahun yang lalu itu ada acara Akademi Edu Kreator dan waktu itu saya belum punya channel sih dan tertarik kan karena ngelihat potensi dari dunia konten kreator itu sendiri, terus joinan ke sana dan puji Tuhannya itu diterima untuk acara Akademi Edu Kreator dan dari saat itu benar-benar dari yang semula cuma planning-planning aja akhirnya benar-benar dieksekusi gitu. Jadi itu cerita awal mulanya sih dan terus sampai sekarang aku coba maintain ya karena puji Tuhan sih karena banyak juga guru-guru yang ngerespon, yang tanya. Jadi kita juga saya kepingin berbagi juga gitu. Ya, ya. Ada tantangan tersendiri kan Mel, ketika waktu buat atau bangun YouTube ini, Ruang Edukator. Oke. Tantangannya kalau awal-awal sih tantangan karena memulai hal yang baru ya. Jadi kan misalnya kita harus belajar yang semula nggak tahu gimana kayak posisi lighting yang enak gitu. Jadi kalau awal-awal dulu langsung aja kan ngetik gitu videonya. Jadi Ya, 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 ya. nggak perhatikan background-nya ini tuh bagus atau enggak, bikin kita fokus sama si pembawa pembawa kontennya atau enggak, terus Ya, lighting ini ya. gimana kan pokoknya syuting aja gitu. Jadi Ya, ya. banyak hal-hal ya banyak hal teknis yang awal-awal tuh jadi tantangan sih karena harus belajar lagi, habis itu belajar editing, belajar masukin intronya, outronya gitu-gitu ya. Terus tapi kalau sekarang sih kalau itu udah lumayan, bukan berarti udah bisa banget sih, tapi udah lumayan. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi gitu, karena kalau untuk membangun channel YouTube ya, itu buat aku sih salah satunya untuk kita bisa bisa terus ada itu dari banyaknya video dan dari konsistensi video yang kita upload setiap minggunya gitu. Kalau kita nggak konsisten, akan susah juga untuk channelnya itu berkembang gitu. Tapi karena kan orang kalau mau subscribe akan lihat dulu ya, ini udah punya berapa video, habis itu dia rajin upload nggak, kapan nih terakhir upload video. Kalau aku subscribe, aku dapat benefit apa nih dari channel ini gitu. Jadi untuk membangun kredibilitas channelnya itu sendiri kan perlu waktu, habis itu Ya, perlu konsistensi. Nah itu sih yang sekarang jadi bukan tantangan ya, mungkin jadi ya memang prosesnya di sana gitu. ya, ya. Tapi ya juga kayak learning by doing gitu ya. Nanti dimulai aja. Nah, ini juga saran buat teman-teman semua yang buat channel. Ya, saya juga belajar gitu ya. Pokoknya dilakukan aja, dikerjakan dulu. Nanti learning by doing. Kalau kita boleh flashback, Mel, kenapa Amel akhirnya memilih jalur pendidikan? Maksudnya menggeluti berkecimpung di dunia pendidikan. Setahu saya, Amel ini dulu bukan di dunia pendidikan.
apa alasan kuatnya akhirnya aku di dunia pendidikan nih, aku jadi guru, jadi seorang edukator. Alasannya ya. Sebenarnya awal mula memang setelah saya lulus kuliah, nggak langsung masuk ke dalam dunia pendidikan atau sekolah ya. Masuk dulu dalam dunia industri gitu ya. Dan Hmm. memang sebenarnya awal-awal memang nggak pernah sama sekali kepikiran untuk masuk ke dalam dunia pendidikan. Memang seperti itu. At some point, tapi waktu saya udah kerja pada waktu itu, mungkin tahun kedua saya kerja atau mau masuk tahun ketiga, saya ngerasa bahwa bukan berarti nggak suka dengan pekerjaan yang lama, suka Hmm. banget, bahkan lingkungannya juga sangat baik dan mendukung. Hanya Hmm. ngerasa kalau ada sesuatu, ini juga berkaitan dengan ini ya, pengenalan kita dalam diri kita sendiri. Ada sesuatu yang sepertinya Tuhan taruh, ada sebuah kekuatan ataupun ada sebuah potensi yang aku ngerasa dalam pekerjaanku sekarang itu nggak terlalu tereksplor gitu. Jadi setelah itu Hmm. aku ada ngomong dengan kakak rohani, dan Kak Rohani ini juga membantu aku untuk mengidentifikasi kalau memang, oh kamu punya strength itu adalah waktu kamu berhubungan dengan orang, Mel, gitu ya. Dan sementara pekerjaan saya saat itu lebih banyak berhubungan dengan barang, karena kerjanya di dalam Hmm. laboratorium. Nah setelah itu Ya. saya nggak tiba-tiba sih langsung keluar atau apa, tapi beneran berdoa dulu dan lihat gitu, Tuhan kalau memang Engkau punya sebuah tempat di mana aku memang Engkau ingin taruh aku di sana, dan show me the way gitu. Dan ya it goes naturally aja. Waktu itu ada cicinya temen yang nawarin gitu kan, ya Hmm. udah coba iseng masukin karena waktu itu dunia pendidikan sebenarnya lebih dekat gitu kalau secara menurut kakak rohani aku dan juga menurut perenungan aku, secara kekuatan itu aku lebih cocok di dunia yang berhubungan dengan orang-orang tadi ya, dan salah satunya adalah pendidikan walaupun ada banyak Ya. banyak dunia lainnya. Dan itu awal mulanya gitu, awal mulanya. Aku ingat pertama kali di interview masuk, juga tanyain pertanyaan yang sama gitu, "Are you sure kalau memang mau masuk dalam dunia pendidikan?" Saya waktu itu sih bilangnya aku juga nggak yakin gitu, tapi aku tahu di duniaku yang sebelumnya, atau di pekerjaanku sebelumnya itu, it's not my maximum worth gitu, untuk dunia yang di mana aku berkembang dengan maksimal. At least aku mau coba di yang sekarang gitu ya. Terus habis itu aku move ke dunia pendidikan. In the very first year, tahun pertama sendiri, aku langsung kayak klik gitu, kalau oh ya aku suka banget dunia pendidikan Hmm. dan aku mau mengembangkan diriku di area ini dan aku mau berkontribusi di area ini. Itu sih. Jadi awal tahun jadi guru aku langsung seakan-akan kayak oke, this is the field gitu. Oke. Jadi tiap orang punya panggilannya sendiri gitu ya, Mel, ya. Ya, iya, betul. Ya, Bisa ya. jadi bisa jadi impian dari kecil gitu ya, udah memang punya gambaran yang jelas mau ke sana. Tapi ada Ah, juga yang mungkin dibawa dengan Tuhan nggak sengaja gitu ya, atau dibawa ya, dengan ya, Tuhan ke sana dan ternyata juga menemukan panggilannya di tempat itu gitu. ya, So ya. Kadang caranya Tuhan beda-beda. ya, ya. Kadang seolah-olah kecelakaan, tapi bukan ya. Ya, ya Oke. betul. Nah, ngomong-ngomong tadi pengalaman mengajar pertama jadi guru. Nah, sepanjang mengajar kan sekarang tidak terlalu banyak pegang kelas, ya. Tapi selama pengalaman mengajar pegang kelas, mengajar itu ada pengalaman menarik apa, Amel, yang Amel ingat, yang berkesan gitu buat Amel? Pengalaman yang berkesan ya buat saya. Kalau secara general ya, memang kelihatannya fun, maksudnya bukan kelihatannya itu sepertinya kita yang mau menjadi guru buat anak-anak ya. Tetapi sebenarnya di balik itu banyak sekali hal-hal yang saya juga belajar dari anak-anak gitu. Terutama pada Hmm. tahun awal-awal saya jadi guru, 4 tahun pertama itu saya banyak ketemu dengan anak-anak yang di level bawah gitu ya, anak-anak yang di kelas kecil gitu, anak-anak kelas 1, anak-anak kelas Hmm. 2 gitu. Yang di mana mereka benar-benar menurut aku sih jadi diri mereka sendiri gitu ya, dan lucu banget, mau marah-marah, Ya, mau mereka buat kesalahan, mau marah semarah-marahnya pun itu tetap lucu gitu rasanya kalau ya, ya, dilihat. ya. Jadi nggak bisa marah juga sama mereka karena kepolosannya ya, Hmm. karena ketulusannya. Buat aku sih yang paling banyak aku pelajari dari mereka tuh ya ketulusan mereka gitu, dan apa adanya, kebergantungan mereka kepada orang tua dan kepada guru gitu ya, dan kepercayaan penuh yang mereka punya gitu, yang mungkin pada saat udah beranjak dewasa itu kita mulai ngelihat makin hati-hati gitu mereka, dan makin tertutup gitu ya. Waktu anak-anak kecil kan benar-benar terbuka dan benar jadi Ya. dirinya mereka sendiri gitu. Jadi itu
buat aku bisa benar-benar ngelihat kayak sesuatu, it's a beautiful soul gitu loh. Maksudnya tuh sebuah Ah, jiwa yang begitu murni gitu, yang ya, buat aku kalau ketemu dengan orang dewasa dan lain-lain tuh udah banyak ini ya, udah banyak hal-hal yang mereka pikirkan, ah, khawatirkan ah. gitu. Yang jarang aku temuin kepolosan dan ketulusan seperti anak-anak gitu. Jadi aku juga merasa aku bisa jadi diriku gitu di depannya mereka gitu. Itu Ya, perasaan seperti itu tuh yang sangat yang membuat aku juga kayak keep going untuk selalu dan senang sama-sama mereka sih gitu. ya. Jadi anak-anak kecil ini lebih apa adanya ya daripada orang Mm-mm, dewasa ya. Oke, oke. betul. Bahkan itu juga ada energi yang Mm-mm. bisa diimpartasikan yang bisa ke arah kita. Semoga juga pengajar, guru-guru yang lain juga bisa melihat itu bahwa ada energi, ada ketulusan, kepolosan anak-anak itu ya. Nah, Amel ini kan juga ngasihin training-training ya, Mel ya, betul ya, ke Betul. guru-guru dan ke banyak sekolah, Mel, betul. Mel. Mm-mm. Nah, kalau dari pengalaman Amel ini, sekian banyak ngasih training, apa sih yang Amel lihat yang masih menonjol ke apa ya, ke kelemahan atau tantangan di orang-orang ini, atau maksudnya guru-guru ini tantangannya apa sih, apa yang perlu dibenahi gitu kan? Secara umum untuk semua guru-guru ya aku ya. Iya, iya betul. Mungkin kita mesti ini sih menyadari bahwa bagaimana cara kita mengajar itu akan sangat terpengaruh dengan pengalaman kita dalam dunia pendidikan itu sendiri gitu ya. Jadi Hmm. buat aku langkah pertama sih menyadari kalau misalnya kita punya cara ngajar itu biasanya akan sangat terpengaruh dengan bagaimana dulu kita diajar gitu. Jadi our idea Hmm. about classroom sendiri itu biasanya kan contoh awalnya ya tentu saja kelas yang pernah kita ikuti gitu ya waktu kita mungkin pada waktu kita di sekolah formal, waktu kita kecil gitu. Nah, jadi buat aku sih kalau kita nggak terekspos dengan kelas yang lebih otentik gitu ya, dengan kelas yang lebih berkualitas, itu akan susah gitu untuk kita melihat bahwa it is possible gitu untuk sampai ke sana gitu. Jadi buat aku sih kalau misalkan guru-guru Indonesia ini bisa lebih membuka pengalamannya gitu ya, atau membuka dunianya, matanya gitu dengan kelas-kelas yang lebih luas daripada sekedar hanya kelas yang ada di dalam empat empat dinding gitu ya. Waduh. Hmm. Itu akan sangat membuka banyak wawasan sih buat kita sebagai seorang guru. Buat aku guru itu kalau udah jadi guru dan memang udah tahunan jadi guru ya, hopefully kita udah jadi guru bukan karena salary gitu, bukan karena tentu Hmm. saja itu kita perlukan ya, tapi motivasi utama kita udah tahu bahwa panggilan kita di sana gitu. Nah, Ya. kalau guru udah tahu panggilannya di sana, berarti udah ada motivasi kan di dalam itu kalau dia mau kasih yang terbaik buat anak-anak gitu. Kalau dia mau melakukan yang terbaik sebagai seorang guru. Tinggal kita memperluas expanding the horizon gitu. Supaya kita Hmm. nggak hanya kelas itu ya, kelas matematika itu ya seperti dulu waktu aku jadi murid di kelas gitu, Ya. jadi guru matematika aku itu gitu ya. Jadi kalau kita bisa membuka hal-hal itu akan jadi banyak sekali ide dan membuka mindset kita juga sih. Nah, itu jadi membawa guru-guru buat aku sih tantangannya adalah kita banyak apa ya terkurung gitu, kita banyak terikat dengan pandangan-pandangan kita mengenai kelas-kelas yang baik itu seperti apa gitu. Jadi definisi dari kelas yang baik itu seperti apa gitu. Dan juga kebanyakan kita kan fokusnya daripada mengajar gitu. Nah, ini yang juga saya sering ubah gitu ya. Maksudnya kita jangan fokus dengan apa yang kita ajarkan, kita harus fokus dengan apa yang anak-anak itu pelajari gitu. Jadi kalau kita Hmm. fokusnya pada apa yang kita ajarkan, kita kayaknya mau nyelesain buku gitu kan, nyelesain buku teks, terus ini pelajaran ini, kita tuang aja. Tanpa kita lihat anak-anak ini bisanya makan apa gitu, bisanya minum apa, gimana ya meramunya agar mereka bisa makan, agar mereka juga suka untuk memakannya, bahkan mereka mau lagi kayak gitu ya. Jadi Hmm. cara pandangnya mesti diubah dari apa yang saya ajarkan ke apa yang anak-anak mau belajar, dan itu akan changing a lot of things sih. Jadi kita akan ngubah metode kita akan ubah mungkin bahasa kita gitu ya. Kita akan atur konten-konten kita sesuai dengan bagaimana atau sesuai dengan teori belajarnya anak gitu. Bagaimana anak belajar itu kita Ya. akan atur sesuai dengan itu gitu sih. Nah, itu mungkin Wow. yang jadi tantangannya. Ya, jadi perlu pandangan-pandangan baru ya.
Bukan Betul. hanya murid saja yang perlu belajar, tapi Ya, exactly. guru-guru juga perlu belajar. Never stop Betul. learning, nggak pernah berhenti belajar. Bahkan ada pandangan yang katanya simple gini, jadi kita itu bukan mengajar matematika ke anak, tapi ngajar anak tentang matematika. Jadi yang diutamakan adalah anaknya. Untuk itu, Amel, kegelisahan-kegelisahan itu dituangkan salah satunya ke ruang edukator, betul ya, Mel ya? Betul. Oke, Betul. buat para pendidik, pendidik ini bukan hanya guru, tapi juga orang tua, ya, atau tante yang peduli sama anak-anaknya, atau guru, termasuk guru-guru privat, itu bisa kunjungi juga YouTube Ruang Edukator. Ya. Mel, sebagai penutup, apa harapannya untuk pendidikan Indonesia ke depan? Harapan untuk pendidikan Indonesia ke depan, tentu saja kita, karena kita punya potensi yang besar ya, sebagai Hmm, negara terbesar keempat di dunia. Habis itu kita juga punya potensi besar sekali di Asia. Saya rasa salah satu yang akan bisa membuat kita benar-benar memanfaatkan potensi ini adalah sistem pendidikan, gitu. Jadi kalau pendidikannya itu bisa baik dan bisa meningkatkan kualitas manusia-manusia di dalamnya, saya nggak kebayang nih, jadi Indonesia ini bisa punya potensi yang luar biasa sekali gitu. Dan hmm. kita kan seringkali disebut kayak macan tertidur gitu ya. Macan sih, Oh, tapi masih tertidur gitu. ya, Dan ya. ini yang perlu kita bangun gitu melalui edukasi, melalui pendidikan, maka kita benar-benar bisa menjadi macan yang beraksi gitu. Dan Hmm, buat saya nggak usah susah-susah sih sebenarnya, itu dimulai dari diri kita sendiri dan dari keluarga kita terlebih dahulu gitu ya. Jadi dari yang paling kecil dulu. Kita mungkin guru-guru di sini juga ingin melakukan perubahan yang besar gitu ya, ingin melakukan perubahan di dunia pendidikan. Tetapi, kalau merubah yang besar itu kan perlu sebuah kegerakan yang luar biasa. Nah, tapi saya percaya semua dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi sebagai ya, seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai mungkin di sini tadi ya, tante yang mau ngajarin ponakan-ponakannya gitu. Siapapun hmm, Anda, mulai dari diri Anda sendiri terlebih dahulu untuk memiliki gitu ya, memiliki, kerinduan, keinginan untuk selalu belajar gitu, kemudian ya. mempelajari tentang dunia pendidikan, melakukan yang terbaik di dalam kelasnya sendiri terlebih dahulu, di dalam keluarganya sendiri terlebih dahulu. Setelah itu pasti aku rasa, percikan-percikan baik itu akan menyebar gitu ke keluarga lainnya, atau ke guru Hmm, lainnya, ke kelas hmm. lainnya. Dan dari situ perlahan-lahan kegerakan akan dimulai gitu. Memang karena Indonesia besar, tantangannya juga beda ya. Ya. Menggerakkan satu Indonesia itu kan susah gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kita mulai dari apa yang kita bisa terlebih dahulu. Makin lama akan banyak orang yang akan tergerak dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan. Itu sih jadi pesannya sih, mulai dari kita pelajari dulu apa yang lakukan yang maksimal terlebih dahulu untuk apa yang telah dipercayakan di dalam tangan kita. Nah, setelah itu nanti akan buah-buahnya itu akan jadi berkat buat kelas-kelas lainnya, buat keluarga lainnya, dan akan menciptakan kegerakan yang makin besar dan makin besar. Oke. Semoga apa namanya, percikan-percikan ini juga bisa bermanfaat dan menyebar ke banyak orang. Kita mulai Amin. dari kita dulu, kita mulai dari apa yang kita bisa, kita mulai dari apa yang kita punya, gitu ya. Dan terus belajar dan memberi yang terbaik. Mel, thank you very much ya, thank you banyak sekali Thank you, sudah meluangkan Rudi. waktunya hari ini. Ya, sukses terus Mel untuk ruang edukatornya, Ya, untuk sama-sama. Buat belajarnya. channel ini juga sukses. Amin, amin. Thank you ya Mel. Oke Mel, thank you. Bye-bye ya Mel. Thank you, bye-bye.